Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pada teman-teman hadirin wal hadirat yang setia menemani saya dalam kantor online santri mengaji, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, ini kita lanjutkan ngaji kita kitab Nasr Ibn Itad. Monggo disimak halaman 4, makalah yang ketiga. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ala dinih wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ta makalah. Asal satu kang kaping telu iku Abi Bakrin As-Siddiq, cinarita sing sahabat Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manut sapane wae iku tafala mancing sapa man al-qabr ing kuburan bilajatin kelawan tanpa sangu. Ayo minang amal tegese saking amal as-shodiki kang bagus. Yo pakaan nama kita mongko kaya-kaya sak temene. Mongko kaya-kaya nunggang sapa man al-bahra ing segara bila safinatin kelawan tanpa rahu. Ayo paya kiriku tegese mongko kerem sapa man garakon kelawan kerem temenan la kholaso kang ora ono slamet iku maujud laku iman illa biman angin kelawan wong yunki duhu kang nyelametake sapa man ing wong kuwi mau sama kala kaya le dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dawe mal mayitu ora ana utawi mayit fi kubri dalam kuburane mayit iku illa kal ngoriki angin kaya wong kang kerem al ngowisi kang jaluk tulung. Apa difikirkan kang jaluk tulung kang nyuprih di ayugo samari yen den tulungi sapa mayit. Niki jelas nggih dawuhipun sahabat Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, barang siapa masuk ke alam kubur dengan tanpa bekal, tentu yang dimaksud bekal bukan harta yang bergelimpangan, bukan yang dimaksudkan adalah umai moplong-moplong kendaraan ini cinclong-cinclong sehingga balane gerandang badan, tapi yang dimaksud adalah amal sholat. Jadi orang kalau masuk alam kubur tanpa membawa bekal amal sholat, maka sama halnya orang itu menyelami lautan tanpa menggunakan perahu. Jadi ingin melewati lautan, menyeberangi lautan tanpa membawa perahu. Loh, kalau seperti itu maka sudah barang tentu orang itu akan tenggelam. Artinya ini seperti yang disabdakan Rasulullah, mal mayitu fi qabrihi illa kal ghurikil mungkobis. Jadi tidak ada mayit di alam kubur kecuali seperti orang tenggelam yang minta tolong. Maka seorang ulama besar bernama Imam Qurtubi itu belum punya karangan kitab namanya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Jadi coba nanti dibaca ya, kalau jenengan misalkan bisa baca kitab kuning terus penasaran itu silahkan dibaca. Itu saya rekomendasikan gitu. Ya, kematian itu kan apa bil mauti wa ido. Jadi cukuplah sebagai nasihat bagi kita semua akan adanya kematian. Jadi iling pati ben iling karo sing gawe urip, kira-kira seperti itu. Nah, dulu itu ada ulama sufi namanya Syekh Al-Qarni. Dia itu punya tetangga. Nah, singkat cerita beliau dilapori oleh tetangganya. Wahai Syekh Al-Qarni, ada tetanggamu. Jadi ada dua tetangga lah. Satunya melaporkan kepada Syekh Al-Qarni. Wahai Syekh, tetanggamu itu ada yang dia itu tiap hari berada di kuburan. Dan itu mempersiapkan kain kafan lalu duduk di kuburan itu sudah watakolah salah kafir sudah 30 tahun. Akhirnya beliau penasaran. Antarkan aku kepada orang itu. Nah, singkat cerita beliau dibawa ke orang tersebut. Lalu Syekh itu berkata pada tetangganya yang sudah di situ bertahun-tahun itu, lah yo, kamu dilupakan oleh Allah Ta'ala, lali kepada Allah Ta'ala hanya dengan dua hal ini. Nah yo, goro-goro kain kafan karo kuburan, gue sampai lali karo sing gawe urip. Hanya karena kain kafan dan karena kuburan kamu sampai lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika pingsan orang, pingsan betul. Sampai akhirnya orang itu kemudian
kasyaf, kebuka hijabnya, akhirnya meninggal. Nah, artinya gini, ketika kuburan dan kain kafan mampu membuat kita lupa pada Allah Ta'ala, fama dhanuka bighairihima. Nah, ini keterangan dalam kitab Tadkiratul Auliya. Kalau seandainya kain kafan dan kuburan saja mampu membuat kita lupa pada Allah Ta'ala, lalu bagaimana pendapatmu tentang selain keduanya? Nah, artinya ini tingkatan sufi yang sudah sangat tinggi. Kalau kita supaya ingat Allah Ta'ala itu ya salah satunya ya kafal bil mauti wa jadi mengingat kematian agar ingat Allah Ta'ala, agar ingat Rasulullah, apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang menjadi larangan kita tinggalkan. Paham ya? Nah, tapi di atas tingkatan sufiyin yang seperti itu, ya begitu memang. Ya itu kalau jenengan baca utuh itu menarik itu kitab itu. Makanya saya itu tertarik kitab Mukhtasar Tadkir, kitab Tadkiratul Auliya itu saya tertarik. Itu sampai saya buat mukhtasornya. Jadi Sofahatul Maqalat. Saya judulnya Sofahatul Maqalat, lembaran-lembaran yang berisikan tentang makalah para tokoh-tokoh sufi. Nah, ini masih proses ya. Jadi harus sekitar berapa puluh lembar lah, belum sampai hatam. Ya karena kitabnya besar, di samping kita banyak kesibukan selain menulis bidang tasawuf, ada di bidang fikih dan lain sebagainya gitu. Itu nggak nama tentang hatam. Kok bisa dipelajari bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya. Yaitu makalah yang ketiga. Wal makalah tu makalah Arabia tukang kaping papat. Iku Umar radhiyallahu anhu. Dina riwayat saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nikil Anisyah saking Syekh Rupan Abdul Mu'ti As-Samlawi. Apa sing dinukil ana Nabi saat menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh di Jibril maring malaikat Jibril alaihi salam sifni fatana syirah. Lima ingsun hasanati Umar ing pira-pira kebagusane Umar. Pakola nulis dawuh sapa malaikat Jibril. Laukanat lamun tok ana apa al-bihar pira-pira sekore kumidatan dadi mangsi. Pasyajaru lan ana apa wit iku aklaman dadi pena. Midatan niku aklaman dadi pulpen. Lama hasar tuha. Mongko nyekti ora bisa ngitung ingsun ing hasanati Umar. Pakola mongko nulis dawuh sapa ya si midatan itu anu ya lembar kertas ya. Pakola nulis dawuh sapa ya si Rasulullah sif nyifatono sira lima ingsun hasanati Abi Bakrin ing pira-pira kebagusane Abu Bakrin. Pakola nulis dawuh sapa malaikat Jibril Umar utawi Umar itu hasanat atau suci kebagusan min hasanati Abi Bakrin saking pira kebagusan Abu Bakar. Dan suatu saat Nabi itu pernah tanya pada malaikat Jibril, tolong jelaskan kebagusannya, kebaikannya Sayyidina Umar. Kata malaikat Jibril, andai kata lautan menjadi tinta dan pohon-pohon itu menjadi pulpennya, batangnya itu tidak bisa itu pohon-pohon jadi kertasnya ya. Kolam itu apa? Pulpen ya. Aklaman. Gampangannya andai kata lautan sebagai untuk menulis dan kertasnya itu pakai pohon-pohon yang ada di dunia ini, maka tidak bisa menghitung kebaikannya Sayyidina Umar. Lalu Rasulullah bertanya, lalu bagaimana dengan kebaikannya sahabat Abu Bakar? Kata malaikat Jibril, Umar itu satu dari sekian banyak kebaikannya sahabat Abu Bakar. Nah, ini para sahabatnya Rasulullah. Nah, kemudian Sayyidina Umar yang memiliki kebaikan begitu dahsyat dan itu disebutkan satu dari sekian kebaikannya Sayyidina Abu Bakar. Beliau pernah dawuh seperti ini. Izu dunya utawi mulyane dunya iku bimane kelawan bondo. Wa izul akhirat utawi mulyane akhirat iku bisolihil a'mali. Kelawan baguse pira-pira amal. Ai fala tata kuat kese mengko dadi kuat apa umur dunya, pira-pira perkarane dunya, wala taslulan ora bisa patut. Apa umur dunya illa bil amali angin kelawan pira-pira bondo. Wala tata kawalan ora bisa dadi kuat apa umurul akhirat pira-pira perkarane akhirat. Wala tasumulan ora bisa patut apa umurul akhirat illa bil amali angin kelawan pira-pira amal as-solihati kang bagus. Dawuhipun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mulia
di dunia atau kemuliaan di dunia itu bisa diperoleh dengan harta. Tetapi kalau akhirat tak bisa, harus bisolihin amal dengan amal-amal yang baik. Jadi hukuman tak bisa dibeli, kira-kira begitulah. Lah beda dengan negeri Konoha. Nah, andai ku gayus tabungan yang bisa pergi ke Bali, semua keinginanku pasti akan terpenuhi. Lucunya di negeri ini, hukuman bisa dibeli, hukuman bisa dibeli. Nah kalau di akhirat tidak bisa, orang sekaya apapun justru malah nanti dihisap kan, tidak bisa menolongi, malah justru itu akan dihisap. Jadi logikanya itu sederhana. Kalau dunia itu dengan harta, tapi kalau akhirat justru harta itu bertanggung jawabkan. Paham ya? Jadi tidak bisa dibeli dengan kekayaan, itu tidak bisa. Lek akhirat sanggungnya apa? Bisolihil akmal. Bon. Wal makalah tutai makalah al satu kang kaping 5 iku Anusman. Radhiyallahu anhu cinarita sing sahabat Usman radhiyallahu anhu hamud dunya utawi mrihatenaken dunya iku dulmatun peteng fil qalbi dalam ati wa hamul akhirati utawi mrihatenaken akhirat iku nurun cahaya fil qalbi dalam ati al husnu dikasih utawi prihatin fil umur yang dalam beberapa perkara alam tali ketika kemantungan fid dunya kelawan dunya iku soro dadi apa al husnu iku mudliman kang dadi ake peteng boleh tak bahasa nomor tengi dak repot kan kira menghamili jadi kemudliman kang dadi ake peteng fil qalbi yang dalam hati wal husnu utawi sedih fil umur yang dalam beberapa perkara alam tali ketika kemantungan fil akhirat kelawan akhirat kusoro dadi apa al husnu iku munawiran kang madangi lil qalbi maring ati. Jadi kesedihan karena faktor akhirat itu menjadi cahaya. Tapi kalau sedih karena tidak bisa meraih duniawi atau ada sebagian hak duniawi yang hilang dari kita, itu menjadi gelap itu. Maka sederhananya tuh gini, bahwa dunia itu kan ada siang ada malam. Jadi malam itu simbol kehidupan akhirat. Malam itu simbol kehidupan dunia nih, dunia wae. Malam itu simbol kehidupan dunia. Jadi dunia itu sejatinya petang. Maka harus kita sinari dengan akhlak mulia, dengan ilmu, dengan cahaya amal sholat. Sebaliknya akhirat itu terang benderang. Bagi siapa? Bagi orang yang padang kubur jembar dalane. Paham ya? Jadi jangan dikira dunia itu sejatinya padang enggak, tapi petang. Maka ada malam hari itu secara simbolis menunjukkan bahwa dunia itu petang. Maka ada doa Allahumma du Gusti la taj'al mugi boten dadosaken panjenengan adunya ing donya akbaru hammina ing luwih gede-gedene perhatian kita wala mablago ilminalan ora dadi nggon tumekane ilmu kita amin Allahumma amin. Semoga kesedihan kita bukan karena duniawi dan tujuan ilmu kita bukan karena memperoleh duniawi. Ngoten nggih. Wal makalah tutai makalah asati satu kang kaping 6 iku Ali radhiyallahu anhu binari to sing sidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhane iki jenengan kan ini kan saya posting di YouTube ya. Ini jenengan download nanti suatu saat di saat jenengan mau tidur datanya dimatikan terus ditonton sampai tidur. Wah itu just tenan ini. Jadi tidur jenengan ngaji ya gitu lah. Itu tips, itu trik cara kita memanfaatkan waktu memanfaatkan media sosial. Apalagi jika mau ngesar, wah jelek ngesar itu dalilnya jelas itu. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan maka dia dapat pahala setara dengan pelaku kebaikan itu. Jadi ya meskipun dalam tafsiran hadisnya itu taklim, tapi kan taklim sendiri itu kebaikan. Sehingga kalau jenengan ngesar itu masuk dalam pahala yang sama didapatkan oleh orang yang ngaji itu. Betul ngajimu yo, foto lahir ya kan. Jadi kan tinggal share, taruh di story, WA. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ini bukan kampanye. Ini memang ilmu itu sudah disebar ya teman. Ini ilmu bukan dirahasiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al makalah tuh makalah asa di satu ayat ini milu anali radhiyallahu anhu ini. Kalau tadi daunnya Sayyidina Umar terus Sayyidina Utsman, sekarang daunnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah.
Manutai sapane wae iku kana ana sapa man iku pitulah bilime dalam nyipre ilmu ya kanat mengkono pal jannatu swarga iku pitulah bi dalam nyipre man. Barang siapa mencari ilmu maka dia adalah orang yang kanat al jannah fitolabi, dia adalah orang yang dicari oleh swarga. Tuh pertanyaannya, kamu tak sing gak pengen dibeli swarga? Tuh, kamu kongko kalau yang sami termasuk yang sing untuk ridhonya Gusti Allah, untuk syafaat Rasulullah semua swarga kabeh. Amin Allahumma amin. Lawaman tay sa paneweng ku kana ana sawan ku pitola bil maksiat dan dalam nyipre maksiat ya kanat mengko ana apa narun neraka iku pitola dalam nyipre man. Lah iki kosok wang sule nggih. Kalau orang itu mencari kemaksiatan maka dia dicari oleh neraka. Ai mati kesete sapa ne ku istawila ketunggal supaman filmin dalam an-nafi kang manfaati Allah di kang layak cuci kang orang benang lil bali gede kang balik ala gede kang dina kalau pejali orang ngerti ala di ya kana mengkono supaman fil hakikat dalam hakikat iku toliban kang nyupri maulid jana di maring swarga wali ridhollahi ta'ala lan maring ridhone Gusti Allah taala. Barang siapa yang sibuk dengan ilmu yang bermanfaat, statusnya ilmu tersebut memang harus diketahui oleh orang yang sudah balik, berakal, sehat, maka sejatinya dia itu padha karo golek swarga. Masalah tadi kan yaltami syubi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Al hadis al kamakal. Nah, tapi sebaliknya waman desa padang ku kana ana sapa man iku murid dan kanji brelil maksiat maring maksiat. Ya kana mengko ana sapa man fil haqiqati dalam sejatine iku toliban kanyu pri. Binar maring kening neraka wali syukhillah taala lan maring pendune Gusti Allah taala naudzubillah min dari kosok wangsulipun. Sebaliknya kalau orang itu mencari maksiat maka sejatinya dia itu pesen satu tiket untuk masuk neraka, untuk siap masuk neraka dan membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Terus muga-muga kula jenengan sami diselametke dening Gusti Allah, diselametke saking geni nerakane, diparingi ridhonipun Gusti Allah. Sepenting niku untuk ridhone Gusti Allah niku. Untuk syafaat Kanjeng Nabi. Tak niku ra. Gitu nggih. Muga lancar kabeh nyambut damel, lancar sedaya semuanya aktivitasnya diberi adem ayem tentrem manahipun kemari kalau jinawi tias pagi tirta mulya. Muga kula jenengan sami diparingi istiqomah ngaji. Amin Allahumma amin. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut di pertemuan yang kesekian. Terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.